مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح شريف منيرة البار وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallif rahimahumullah wa anhu qala sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari ma tara fi sholati laili qala mathna mathna fa idza khashiya subha shalla wahidatan fa autarat lahu ma shalla wa innahu kana yaqul ij'alu akhira salatikum bil laili witra fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Kita sampai ke hadis 297, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ibnu Umar menyatakan sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Wa huwa 'alal mimbari. Dan Nabi pada waktu itu sedang berada di atas mimbar, sedang berkhutbah. Ma tara fi sholatil laili. Seorang laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, bagaimana menurutmu tentang solat malam, sholatil laili? Bagaimana penglihatan engkau tentang solat malam, atau bagaimana pendapatmu tentang solat malam, sholatil lail? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mathna mathna, solat malam dua-dua, maknanya 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya subha shalla wahidatan. Apabila khawatir masuk waktu subuh belum sempat sholat, dia khawatir belum sempat sholat, sudah tiba waktu subuh, shalla wahidatan, maka dia sholat 1 rakaat wahidatan. Fa'autarat lahu ma shalla, lalu dia jadikan sholat itu sebagai witir untuk sholat yang sebelumnya.
wa innahu kana yaqul ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menurut Ibnu Umar dari riwayat beliau, jadikanlah akhir solat kalian di malam hari solat witir. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Hadis ini membahas tentang solat witir. Solatul witir. Apa itu witir? Menurut pakar bahasa seperti Ibnu Manzur, Al-Imam As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, witir lawan dari genap, ganjil. Witir artinya ganjil, lawan dari genap. Berarti kalau kita terjemahkan solat ganjil, solat ganjil, solatul witir. Dinamakan solatul witir karena rakaatnya hitungan ganjil, bukan hitungan genap. Di dalam firman Allah singgung tentang kata ganjil di surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asr was saf'i wal watr. Saf'i artinya genap, watr artinya ganjil. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat ini solat yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Solat witir Nabi tidak pernah tinggalkan, walaupun statusnya sunnah. Mayoritas menyatakan sunnah. Sehingga kita dapati beberapa riwayat, di antaranya yang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 Hijriah, wafat pada tahun 275 Hijriah. Nabi bersabda, "Ya ahlal Quran, wahai ahli Al-Quran." Yang dimaksud orang-orang Islam. Ya ahlal Quran, autiru, solat witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah Maha Tunggal, mencintai sesuatu yang ganjil. Para ulama mengatakan di situ ada perintah dari Nabi untuk melaksanakan solat witir. Hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Daud juga di dalam sunannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna." Salat witir itu adalah satu hak. Abu Hanifah memahami hak di situ wajib. Hak di situ wajib. Menurut pemahaman Al-Imamul A'azam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Wajib di dalam mazhab Hanafi beda dengan Syafi'i. Kalau Syafi'i wajib fardu sama, kalau Hanafi wajib fardu beda. Perbedaannya, kalau wajib di mazhab Syafi'i, mazhab yang kita anut dan memang layak untuk kita ikuti mazhab itu, karena buku-buku yang ada, guru-guru yang ada sejak zaman dahulu bermazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau wajib ditinggal dapat dosa, ya begitu ya, wajib fardu sama. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib atau fardu jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa.
Itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Wajib dalam mazhab Hanafi berbeda, karena dia mengambil dalil yang tidak qat'i dikatakan wajib. Kalau dalil yang qat'i dijadikan fardu. Itu pembahasan di dalam usul fikih tentang masalah tersebut. Wajib di dalam mazhab Hanafi, kalau kita tinggalkan tidak mendapat dosa, tidak berdosa, namun tidak dapat syafaat Nabi. Para ulama mengatakan, ya sudah, itu kayak dosa juga. Kalau hari kiamat tidak dapat syafaatnya Rasul, mau selamat di mana? Nah, itu perbedaan wajib antara mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Hadis tadi yang dinyatakan, ya, al-witru haqqun man lam yutir falaysa minna. Witir itu adalah satu hak. Menurut Abu Hanifah wajib. Siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami, falaysa minna. Hadis ketiga yang menunjukkan bahwa sholat witir bukan sholat wajib. Nah, ini jumhur ulama. Di dalam Sahih Al-Bukhari, di bab kitab Al-Iman, ada seorang A'rabiyun datang menemui Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, kewajiban apa saja yang ada di dalam agama Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin, salat 5 waktu. Orang ini bertanya kembali, hal alayya ghairuha, apakah ada yang wajib selain salat 5 waktu? Qala la. Nah, Nabi katakan tidak. Illa an tatawwa'a syai'a. Kalau mau kerjakan solat selain yang wajib, bisa ditambahkan, namanya tatawwu', tambahan pahala. Kita kenal dengan solat sunnah. Ini yang jumhur mengambil bahwa witir bukan wajib, bukan fardu, karena Nabi katakan solat 5 waktu itu yang fardu. Ada juga riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, yang lahir tahun 215 Hijriah, beliau diwafatkan pada tahun 303 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tegas menyatakan, al-witru laisa bihatmin. Salat witir bukan yang wajib, bukan salat yang wajib. Kahayatil maktubah, tidak sama seperti solat 5 waktu. Walakinnahu sunnatun sannaha sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi solat witir adalah sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sini hukumnya. Hukum jumhur mengatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan, dan solat witir sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus ikut. Kalau memang tidak bisa rutin, paling enggak lebih banyak malam kita lakukan solat witir. Riwayat kelima diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang dilahirkan tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Begitu pentingnya solat witir hingga Nabi jadikan wasiat khusus kepada Abi Hurairah. Wasiat khusus. Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili bithalathin. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku. Kalau wasiat berarti sesuatu hal yang penting. Wasiat dengan nasihat lebih tinggi mana? Wasiat. Berarti ini penting sekali sehingga dijadikan wasiat dari Nabi.
Apa wasiat dari Nabi kepada Abu Hurairah? Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Hitungannya bulan Islam. Ayyamul bid, hari-hari putih. Riwayat pertama menyatakan dinamakan hari-hari putih karena Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia terkena sinar matahari, berpindah iklim surga mu'tadil. Surga iklimnya tidak panas, tidak terlalu dingin, sejuk, kulit putih. Turun ke dunia, ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nuzhatul Majalis. Disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis karya Syekh Abdurrahman As-Sofuri. Turun ke dunia, kena matahari, hitam wajahnya Nabi Adam. Kemudian singkat daripada kisah, malaikat Jibril turun. Nabi Adam meminta kepada malaikat Jibril untuk meminta kepada Allah amalan yang membuat wajahnya putih, bersinar, bercahaya. Maka Allah perintahkan kepada Jibril menyampaikan amalan tersebut kepada Nabi Adam. Caranya agar wajahmu kembali putih bersinar, kau puasa di ayyamul bid, di hari-hari putih. Sebelumnya belum disebut ayyamul bid, diperintahkan puasa 3 hari. Wajahnya putih, dijadikanlah namanya ayyamul bid, hari putih. Karena Nabi Adam wajahnya kembali putih di hari tersebut dengan puasa. Itu satu riwayat menyatakan demikian. Kalau para fuqaha, para ahli fikih, mereka menjelaskan karena bulan lagi terang-terangnya di hari itu. Bulan lagi terang-terangnya di hari itu, dia bercahaya, dinamakan ayyamul bid. Secara ilmiah luar biasa. Ini penelitian di Eropa, penelitian juga di Amerika. Mereka membuat survei ilmiah peningkatan perbuatan kriminal, kejahatan kebanyakan terjadi di saat bulan lagi putih-putihnya, bulan lagi terang-terangnya. Kok bisa hubungan dengan perbuatan jahat dengan terangnya bulan? Ini luar biasa. Para ilmuwan mengatakan ketika bulan lagi terang-terangnya di tanggal-tanggal tersebut, itu dorongan magnetiknya itu sangat kencang, sangat kuat sampai mengenai di bumi. Sehingga manusia terdorong oleh magnet daripada bulan tersebut mengangkat nafsunya yang jahat untuk melakukan kejahatan. Cara untuk melawan dorongan nafsu jahat itu dengan puasa. Karena Nabi sunnahkan itu puasa ayyamul bid. Jadi ilmunya Rasul melampaui masa dan zaman. Semua ibadah itu ada hikmah. Selain memang kewajiban kita beribadah, tapi di situ ada sirrun min asrarillah, ada rahasia-rahasia Allah di situ, ada ilmu-ilmu Allah di situ, ada hikmah-hikmah di situ. Jadi satu kitab namanya Hikmatu Tasri' wa Falsafatuh. Satu kitab ini membahas setiap ibadah ada hikmahnya, ada ilmunya, ada rahasianya, dan semuanya itu adalah kebaikan, al-ihsan. Itu wasiat pertama dari Nabi kepada Abu Hurairah, puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, rakaatai duha. Nabi mewasiatkan padaku 2 rakaat solat duha. Dan yang terakhir, an utir qabla an anam. Nabi wasiatkan kepadaku melaksanakan solat witir sebelum tidur. Itu 3 wasiat Rasul kepada Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Sekarang kita bahas hukum solat witir. Jadi para ulama
para fuqaha, para mujtahidun, mereka ketika memahami atau ingin mengamalkan satu hadis, mereka tidak langsung amalkan, tapi mereka kumpulkan kumpulan-kumpulan hadis, kemudian mereka simpulkan. Karena kalau kita hanya mengamalkan satu hadis atau satu ayat, belum tentu itu benar. Karena masih ada hadis yang lainnya, masih ada ayat-ayat yang lainnya yang harus kita gabungkan. Dan itu tugasnya para mujtahid, bukan tugasnya kita, bukan. Karena kita tidak mampu. Lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itulah yang sudah menyimpulkan seluruh hukum di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mengikuti kitab fikih, dia mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan cara yang benar. Tapi kalau langsung Al-Quran dan sunnah, itu caranya keliru. Apalagi disuruh orang awam untuk mencari ke Al-Quran dan sunnah. Kalau para ulama terdahulu mengatakan, jangan ikuti saya. Kalau kalian dapati hadis sahih, itu mazhabku. Itu benar ucapan para imam terdahulu. Tapi itu kan konteksnya para imam sedang berbicara kepada murid-muridnya yang levelnya tidak jauh berbeda. Beda satu level, bukan kita. Imam Al-Muzani, Az-Za'farani, Abu Thawr Al-Kalbi, Ar-Rabi', ini murid-muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i sedang berbicara ke murid-muridnya, yang murid-muridnya ulama-ulama besar, yang paham Al-Quran, paham sunnah, bukan orang awam. Kalau orang awam disuruh beristihad, maka yang lahir mazhab baru, yang keluar dari Al-Quran dan sunnah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita dulu kan masih kecil, buku fikih pertama yang kita baca Miftahul Ibadah, kalau di bahasa Arab kan ya, kunci ibadah. Itu kitab bagi pemula sangat bagus, mazhab Syafi'i. Ketika kita mengamalkan kitab tersebut, bukan kita mengamalkan sesuatu yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, tapi kitab-kitab seperti itu kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miftahul Ibadah, kunci ibadah. Nah, para ulama seperti itu, mereka mengambil satu hukum, tidak satu hadis, tidak satu ayat, tapi mereka kumpulkan semua ayat, semua hadis. Setelah itu mereka pahami, ini dia umum apa khusus, ini mutlak atau muqayyad, ini dia nasikh atau mansukh, ini asbabun nuzulnya bagaimana, ini asbabul wurudnya bagaimana, ini turunnya di mana, tahun berapa, kapan, baru bisa disimpulkan. Kira-kira kita mampu tidak? Nggak mampu. Maka kita ikut saja yang sudah mampu, sudah dibuat, sudah makanan sudah jadi, sudah masak, dihidangkan di hadapan kita. Kita pilih, nah pergi ke pasar lagi, beli yang mentah lagi. Padahal bukan ahli masak. Ini yang masak makanan enak, koki, ahli. Itu analogi sederhana. Jadi para fuqaha itu sudah menyajikan, sudah masak. Mereka ahli masak, makanannya sudah jadi, dihidangkan di hadapan kita. Kita sok-sokan, bukan ahli masak, sudah saya beli yang baru, bahan-bahannya sekarang. Akhirnya apa? Tidak ada yang makan. Ada yang keracunan malahan. Ada yang keracunan. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu zaman dulu. Sekarang Al-Quran dan Sunnah sudah disimpulkan. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, masalah fikih, masalah hukum, belajar ilmu fikih. Kalau kita ingin pahami Al-Quran dan Sunnah tentang masalah tazkiyatun nufus, pembersihan hati, baca kitab-kitab tasawuf, kitabnya Imam Ghazali. Memahami Al-Quran dan Sunnah tentang masalah akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan seterusnya. Inilah namanya manhajus salaf fi fahmin nusus.
Manhajus salaf fi fahmin nusus, metodologi para salaf di dalam memahami nas. Seperti itu tartibnya, urutannya. Bahkan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki mengarang kitab itu secara khusus, berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Atau pernyataan salaf, kita harus mengikuti pemahaman sahabat, jangan ulama, sahabat. Lebih salah lagi, kita hidup bukan di zaman sahabat, kita hidup ribuan tahun terpisah dengan sahabat. Maka caranya bagaimana biar pemikiran kita mengikuti pemikiran sahabat? Kita mengikuti pemikiran para ulama yang sudah masyhur, yang sudah populer, diakui keilmuannya. Karena dari mereka bersanad sampai ke pemikiran sahabat. Tapi kalau kita nggak bisa. Ada riwayat sahabat, tapi masing-masing sahabat memiliki riwayat yang terbatas. Kemudian di antara sahabat juga ada perbedaan, ada ikhtilaf dalam beberapa masalah. Para ulama hadir generasi setelahnya, mereka simpulkan. Di mana? Di kitab-kitab mereka, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab hadis, situ sudah ada pemikiran sahabat. Itu namanya manhajus salaf fi fahmin nusus. Nah, sekarang kita pahami hukum salat witir. Kalau kita berbicara hukum, berarti yang kita lihat para fuqaha, para ulama ahli fikih. Ada satu kitab fikih, Muqaranatul Madzahib, perbandingan 4 mazhab, berjudul Kitabul Fikhi ala Madzahibil Arba, karya Syekh Abdurrahman Al-Juzari. Beliau menyatakan salatul witr sunnatun muakkadatun indal jamahir wa wajibatun indal hanafiyah. Salat witir sunnah muakkad menurut mayoritas para ulama. Kalau saya sebut mayoritas para ulama, berarti yang dimaksud 3 mazhab. 3. Kalau 3 namanya jumhur. Karena mazhab yang diakui sampai saat ini masih eksis 4 mazhab. Kalau 2 sama 2 belum jumhur, maka pilihannya hanya 1, 3 lawan 1, baru disebut dengan mayoritas. 3 mazhab atau 3 pendapat para ulama lintas mazhab. Yang pertama, Al-Malikiyah. Al-Malikiyah menyatakan sunnah muakkadah salat witir. Yang kedua, Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah. Yang ketiga, Hanabilah menyatakan sunnah muakkadah. Hanafiyah mengatakan wajib. Itu status hukum salat witir. Kaifiyatuha, cara salat witir bagaimana yang paling afdal caranya? Paling sedikitnya salat witir 1 rakaat. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan khilaful aula. Malas banget salat 1 rakaat. Walaupun boleh. Nah, salat yang paling sedikit 1 rakaat hanya salat witir. Coba cari salat yang lain, tidak ada. Salat yang paling sedikit rakaatnya salat witir. Namun kalau kita tinggalkan lebih bagus. Makanya namanya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Meninggalkan khilaf lebih baik. Karena ada juga yang mengatakan gak boleh 1 rakaat. Salat gak boleh 1 rakaat. Tapi di dalam beberapa pendapat ulama, salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Adnal kamal, mendekati sempurna, 3 rakaat. 3 rakaat sudah mendekati sempurna. Dan yang paling sempurna dan paling banyak rakaat salat witir 11 rakaat.
Jadi paling sedikit 1, mendekati sempurna 3 rakaat, paling sempurna dan paling banyak 11 rakaat. Itu diriwayatkan dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi. Solat witirnya para salaf, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Baihaqi riwayatkan, itu mereka ketika solat lanjut sama subuh di bulan suci Ramadan. Sampai sahabat-sahabat lainnya menyatakan, saking panjangnya bacaan di dalam solat tersebut, sampai kami lainnya solatnya bersandar di dinding, lainnya pakai tongkat, sudah tidak kuat berdiri. Itu solatnya mereka di zaman itu, di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Nabi SAW solat tarawih, solat witir di bulan suci Ramadan, beliau hanya hari ke-1, ke-2, ke-3 di masjid, karena takut kalau dirutinkan di dalam masjid dan diikuti oleh para sahabat, khawatir jadi wajib. Hari ke-3 selepas itu Nabi solatnya di dalam rumah, tapi solatnya Nabi sampai subuh. Kemudian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kumpulkan sahabat-sahabat solat berjamaah, solat tarawih beserta dengan solat witir. Nah, solatnya mereka itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, itu sampai solat subuh baru pulang. Selesai solat subuh baru pulang. Jadi sepanjang malam di masjid solat, sampai solat subuh selesai baru mereka pulang. Di antaranya Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis solat witir ini. Kemudian yang paling afdal melaksanakan solat witir, apakah secara berjamaah ataukah sendiri-sendiri? Itu pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i menyatakan disunnahkan solat witir berjamaah di saat bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak disunnahkan menurut mazhab Syafi'i. Namun untuk latihan agar orang terbiasa solat witir, seperti di Muttaqin. Di Muttaqin itu selepas Isya solat witir. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebabnya itu kan perintah dari Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi. Saya membaca kitab Risalatul Mu'awanah kepada beliau, kemudian sampai di bab solat witir. Keluarlah hadis yang menyatakan al-witru haqqun man lam yutir falaysa minna. Solat witir adalah hak. Siapa yang tidak solat witir bukan golongan kami. Beliau langsung mengatakan, langsung suruh telepon, harus solat witir, kasih latihan orang solat witir. Itu sebabnya itu. Sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama. Saya masih pesantren juga itu. Karena Abuya melihat ini perintah dari Nabi, sudah tidak melihat lagi hukum. Nabi sudah perintahkan, ya kita jalankan. Dan fadilahnya besar solat witir. Kalau mau dapat cintanya Allah, dia rajin solat witir. Karena Allah menyebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan, yuhibbul witra, Allah mencintai witir. Nah, itu asbabun nuzulnya, kronologis daripada dirutinkan. Jadi kalau sudah terbiasa nantinya, solat sendiri lebih afdal selain Ramadan. Di Masjid Muttaqin latihan agar kita terbiasa. Mazhab Hanafi sama seperti Syafi'i, sunnahnya jamaah solat witir itu di bulan suci Ramadan saja, di luar tidak, di luar Ramadan tidak. Mazhab Hambali mengatakan boleh-boleh saja, gak ada masalah. Mazhab Hambali mengatakan solat witir mau berjamaah di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan itu tidak ada masalah.
Mazhab Maliki sama seperti Hanafi dan Syafi'i. Jadi kalau kita sudah terbiasa, nantinya bukan hanya setiap seminggu sekali, tapi kita lakukan kalau perlu 1 pekan itu 6 kali. Ya, karena mendawamkan sampai dianggap wajib juga keliru. Kita sudah keluar dari kaidah ulama. Kita mengatakan sholat witir fardu ain, itu salah. Karena fardu kita harus lakukan setiap hari. Itu juga menyalahi pendapat para ulama, tidak boleh. Dia statusnya menurut jumhur sunnah muakkadah. Kalau sunnah boleh sekali-sekali ada libur untuk membedakan dengan wajib. Khawatir nanti salah paham dikira wajib. Ini luar biasa nih agama. Itu caranya itu. Paling sedikit 1 rakaat, mendekati sempurna 3 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Kemudian surat yang dibaca ketika kita sholat witir, kita ambil adnal kamal yang 3 rakaat. Ya, rata-rata kita lakukan 3 rakaat, sudah mendekati sempurna. Nah, surat yang dibaca disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah, pernah ditanya, "Wahai Aisyah, Nabi ketika sholat witir beliau baca surat apa?" Kemudian dijawab oleh beliau, qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsa bi qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Taisirul A'lam Umdatul Ahkam syarahnya Taisirul A'lam. Di situ ada kutipan pendapat seorang ulama besar mazhab Hambali bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau juga pernah bertalaqi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang lahir pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Jadi beliau ulama abad ke-4 ke-5. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, apabila ada kata kana, kemudian menceritakan ibadahnya Nabi, itu menunjukkan Nabi aglabiyah, sering melakukan hal itu, sering, bahkan bisa dikatakan selalu melakukan amalia itu. Jadi dikatakan dalam riwayat ini, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya ketika sholat witir di rakaat pertama beliau baca sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini kita amalkan. Sampai sekarang kita kan sholat witirnya bacaannya itu. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu bacaan ketika sholatul witir. Waktu sholat witir kapan? Nah, ini juga kadang-kadang disalahpahami waktu sholat witir. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Di dalam musnadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
zadakum salatan wahiyal witru fasalluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajr. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zadakum salatan, menambahkan kepada kalian satu solat. Wahia al-witir, yaitu solat witir. Fasalluha, maka solatlah solat witir. Fima baina salatil isya ila salatil fajr. Waktunya berada setelah solat isya sampai solat fajar. Kalau kita pahami hadis ini, sudah jelas menjelaskan waktu solat witir. Jadi waktu solat witir itu bukan ba'da isya. Waktu solat witir bukan ba'da isya, tapi setelah melakukan solat isya. Beda itu. Beda. Kalau ba'da isya, orang yang tidak solat isya bisa dia solat witir. Kalau ba'da isya. Tapi waktu yang benar solat witir itu bukan waktu ba'da isya, setelah melakukan solat isya. Maka di dalam pendapat Al-Imam Abu Hanifah, disebut juga dalam kitab Al-Mizanul Kubra karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir pada tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan tidak sah solat witir walaupun waktunya sudah masuk waktu isya, karena menurut Abu Hanifah mulai solat witir syafaqul ahmar sudah hilang, mega merah sudah hilang, sudah tiba waktu solat isya, sudah boleh solat witir. Abu Hanifah mengatakan, namun dia melaksanakan solat witir tapi belum melaksanakan solat isya, solat witirnya tidak sah. Karena yang menjadi patokan sudah melakukan solat isya, baru solat witir. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, juga dikukuhkan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sampai kapan ini solat? Sampai solat fajar, ila solatil fajar. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tahu keadaan umatnya. Karena hadis yang pertama tadi Nabi katakan, ij'alu akhira solatikum bil laili witra. Jadikanlah ya solat terakhir kalian di malam hari solat witir. Nabi tahu tidak semua orang mampu. Ini solat witir berat kalau menggunakan hadis ini saja. Karena setelah tahajud ditutup solat witir. Nabi tahu ada orang yang sibuk kerja, mungkin malam tidak kuat bangun tahajud, hanya bisa solat subuh. Tapi Nabi tahu ini solat fadilahnya besar. Maka Nabi mengatakan boleh juga di awal waktu, habis isya boleh kita lakukan solat witir. Itu bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dapati satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Malik bin An-Nas dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Nabi SAW pernah bertanya kepada Sayyidina Abi Bakar. Qala Rasul SAW li Abi Bakar, mata tutir? Kapan engkau solat witir, wahai Abi Bakar? Qal, Sayyidina Abu Bakar menjawab, utiru min awwali laili. Saya solat witir di awal malam. Riwayat yang lain diperjelas, saya solat witir setelah solat isya, sebelum saya tidur. Itu solat witirnya Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda.
Kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, qala li Umar, mata tutir? Kapan engkau salat witir? Qala akhiral lail. Saya salat witir di akhir malam. Beda ya. Sayyidina Abu Bakar di awal malam, Sayyidina Umar di akhir malam. Luar biasanya Rasulullah SAW tidak menyalahkan. Nabi bijak dalam menyampaikan satu jawaban dan penjelasan. Nabi katakan, akhadha haza bihazmi. Abu Bakar dia mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan sholat witir, karena beliau khawatir tidak bisa dipastikan bisa bangun di tengah malam. Tidak semua orang itu salah ketika tidak melaksanakan sholat tahajud. Mungkin dia punya metodologi ibadah, malam dia sholat atau dia belajar, nanti dia tidur, subuh dia sholat. Yang penting wajibnya itu. Hukum yang paling penting itu dua sebenarnya. Wajib, haram. Kalau wajib harus kita laksanakan, haram harus kita tinggalkan. Itu dulu. Setelah itu yang penting-penting ini sudah terbiasa, kita tambah sunnah. Bukan sunnah tidak baik, sunnah sesuatu yang baik. Imam Ghazali mengatakan, ra'sul mal, wajib itu modal. Kalau mau usaha ada modal. Nah, modalnya apa? Yang wajib. Bagaimana mau dagang kalau modal tidak ada? Sunnah itu ribhun, keuntungannya. Modal dulu baru keuntungan. Nanti salah kaprah karena banyak kejadian. Rajin baca ini wirid, baca ini, sholat tidak 5 waktu. Majlis taklim rajin, ya, 5 masjid dia hadir, tapi sholatnya banyak yang ia tinggalkan. Nah, itu namanya yang wajib ia tinggalkan, yang sunnah ia kerjakan. Jadi yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, kata Imam Al-Ghazali, bukan kata saya. Al-Imam Ghazali mengatakan, kita jaga yang wajib dulu, yang haram kita tinggalkan. Setelah itu bertahap kita sunnah. Nah, sunnah ini menyempurnakan kewajiban kita. Ada orang baru tobat, muslim baru tobat, datang ke ustadznya bilang wajib sholat di masjid 5 waktu. Dia kerja di bengkel, dia apa, wajib. Ini baru tobat, jangan dulu seperti itu. Sholat 5 waktu di masjid tidak mudah. Yang penting sholat dulu deh. Kerja di mana? Di kantor, sholat, ada waktu sholat. Nanti kalau dia sudah terbiasa jaga waktu, karena ini perkara jaga waktu sholat saja 5 waktu, walaupun sholat sendiri itu tidak mudah. Apalagi langsung ke level tertinggi. Jangan tinggalkan masjid sholat 5 waktu. Bertahap, sholat dulu dia bisa jaga waktunya. Naik lagi kelas. Kita sekolah kan ada kelas 1, kelas 2, naik. Tapi langsung baru masuk kelas 1, dia ini kelas 1. Kita suruh loncat langsung universitas. Sampai di dalam dia bingung. Semua ada metodologi. Gak boleh langsung disuruh seperti itu. Kerja di bengkel, Beb, kerja di bengkel, kotor, kena oli. Oli tidak najis. Sholat dengan baju penuh oli, yang penting sholat sah. Tidak semua yang kotor itu najis. Oli bukan najis. Kena tanah bukan najis. Petani penuh dengan kotoran tanah, rumah jauh tidak bisa mandi, sholat waktu itu ada air wudu, sholat sah. Situlah peran ilmu fikih. Yang penting sholat dulu 5 waktu. Nah, jadi seperti itu sholat witir. Ya, 3 mazhab menyatakan demikian. Nah, kemudian sholat witir tadi Sayyidina Abu Bakar sholat witirnya di awal.
Karena Sayyidina Abu Bakar tahu kapasitas dirinya, beliau tidak bisa memastikan bisa bangun sebentar malam. Berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dengan tegas mengatakan, saya sholat di akhir malam, sholat witir. Kedua-duanya benar. Yang luar biasa, Imam Nawawi memberikan penjelasan, menguraikan masalah ini. Beliau mengatakan begini dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi mengatakan, kalau orang tersebut memang dia mampu dan terbiasa bangun malam, maka lebih afdol sholat witirnya di akhir malam. Disunnahkan. Dia sudah terbiasa sholat tahajud, maka lebih afdol dia sholat witir di akhir malam. Yang kedua, orang ini tidak terbiasa sholat malam, maka lebih sunnah, lebih afdol dia sholat witirnya ba'da isya. Nah, itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Jadi kondisional, kita lihat keadaan kita. Yang penting dilakukan itu. Yang penting dikerjakan sholat witir itu. Jadi ada sunnah-sunnah yang modelnya sama, tapi kalau kita lakukan status hukumnya berbeda. Modelnya sama, tapi kalau kita lakukan yang satu sunnah, yang satu makruh. Contoh, tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu artinya kita memperbaharui wudu kita. Walaupun belum batal, kita wudu lagi. Itu sunnah. Tajdidul wudu. Belum batal, kita wudu lagi. Tapi kalau tayamum, makruh. Mengulang tayamum makruh. Sudah tayamum, ulang lagi. Caranya sama, tapi status hukumnya berbeda. Nah, ini pembahasan tentang sholat witir. Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan ini. Sholat witir. Ya, biasakan ba'da isya, entah di masjid atau di rumah, kita lakukan sholat witir. Kalau yang mampu akhir malam, lebih hebat lagi. Dia tutup sholatnya dengan witir di akhir malam. Nah, ketika sudah mengerjakan sholat witir, kita gak boleh ibadah pakai hawa nafsu. Sudah sholat witir nih, habis isya, oh saya ini kuat dua-dua, memakan puji sekali dia. Pernah terjadi safar, kita lagi safar, lewat marhalatain, sampai keluar kota, lintas dari Surabaya ke Jakarta, naik bis. Itu kalau hitungan sholat qasar sudah lewat, meringkas sholat sudah lewat. Karena takriban dikira-kirakan 83 km atau 90 km. Kalau sudah lewat jarak tersebut, sudah dibolehkan kita mengkosor sholat. Sholat 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat. Ada dulu seorang mengaku ahli fikih tapi tidak ahli fikih. Majelisnya banyak murid. Biasanya kalau muridnya banyak ditanya, dia tidak tahu karena gengsi, ia main asal jawab saja. Atau pilihan kedua, dia putar-putar dulu sampai waktu habis. Pertanyaan dengan jawaban tidak sinkron. Terjadi. Imam Suyuti ceritakan dalam kitab Tadribur Rawi, ada orang tanya kepada ini seorang ulama, saya tahu namanya tapi saya tidak sebutkan. Di majlis ramai seperti ini, hukum maghrib kalau perjalanan jauh boleh dikosor? Dikatakan boleh. Maghrib boleh dikosor. Jadi berapa rakaat? 1. Yang bahaya subuh, karena kosor itu kan 2 rakaat dihilangkan, dikorting 2 rakaat. Kalau subuh dikorting tidak sholat, karena subuh hanya 2 rakaat. Nah, ini contoh fatwa yang keluar dari pendapat ulama. Jadi maghrib tidak boleh dikosor. Yang dikosor itu sholat yang 4 rakaat. Perjalanan jauh, mazhab Syafi'i mengatakan kosor, jamak, takdim atau takhir boleh. Duhur 4 rakaat jadi 2.
Asar 4 rakaat jadi 2, Isya 4 rakaat jadi 2. 3 solat itu saja yang dikosor. Saya bilang kepada Fulan bin Fulan, ayo kita solat jamak, kosor. Nah, Habib, saya masih mampu. Saya tidak mau jamak, saya tidak mau kosor. Saya masih kuat untuk solat 4 rakaat, kata dia. Ini makam puji namanya. Makam puji baru salah. Saya mau cari pahala yang lebih besar. Solat 4 rakaat. Saya bilang, para ulama mengatakan, orang ketika safar, ketika dia jamak dan kosor, pahalanya lebih besar daripada solat sempurna. Karena dia menghargai dispensasi dari Allah. Allah sudah kasih. Kalau kau melakukan perjalanan, dorabtum fil ardi, fala junaha alaikum an taksuru salat. Kalau melakukan perjalanan, gak apa-apa kalian kosor. Ini sudah dikasih kemudahan. Dia tolak. Nanti dikasih yang susah, protes juga. Maunya apa sebenarnya? Dikasih gampang, tolak. Dikasih susah, tidak mau. Nah, makanya orang yang safar, pahalanya lebih besar. Dia solatnya jamak dan kosor, meringkas solat, dia kurang 2 rakaat, tapi pahalanya lebih besar dari solat sempurna. Karena sebagai bentuk menghargai rukhsah minallah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti solat witir. Bib, saya masih mampu, saya bisa dua-duanya. Habis isya saya solat witir bisa, nanti tengah malam habis tahajud juga saya bisa, saya kuat. Nah, ini namanya melawan hadis Nabi. Ibadahnya pakai hawa nafsu, sedikit makam puji. Apa kata Nabi? La witran fi lailatin. Tidak ada 2 solat witir dalam satu malam. Kalau sudah bikin yang ba'da isya, malam tidak perlu lagi. Kalau belum bikin yang ba'da isya, nanti malam dibikin tutup solat tahajud dengan solat witir. Dari sini kita simpulkan, ibadah itu tidak boleh pakai hawa nafsu. Ibadah kita ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, para fuqaha, yang pasti pemahaman mereka bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan catatan ulama yang bersanad. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikut, hadis ke-298. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah, fi ta'ah wal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.